Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammut taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan tafsir juz amma, dan kita masih di pembahasan tentang surat Al-Balad, dan berikutnya kita akan membahas di ayat yang ke-16. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa seharusnya manusia bekerja keras, berjuang semaksimal mungkin untuk mengatasi segala rintangan dan hambatan di dalam kehidupannya, dan juga berjuang keras untuk bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan besar dan meninggalkan jasa-jasa besar yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Ya, di antara amal-amal besar tersebut yakni fakku raqabah, yakni membebaskan budak. Kemudian it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan pada hari di mana manusia kelaparan. Memberi makan dan memperhatikan anak-anak yatim yang masih memiliki kekerabatan dengan kita. Demikian pula orang-orang miskin yang sangat fakir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, di antara yang termasuk aqabah, yakni jalan yang mendaki lagi sukar, adalah kita memperhatikan, kita peduli memberikan makan dan bantuan kepada miskin. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Yang dimaksud di sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yakni memberikan makan kepada orang miskin pada waktu kelaparan sedang melanda. Di sini selayaknya kita memiliki perhatian, kepedulian, dan berusaha semaksimal mungkin untuk meringankan beban orang-orang miskin. Ya, terlebih di masa-masa paceklik, di masa-masa kelaparan sedang melanda, di masa-masa serba susah. Orang-orang yang berhasil membantu, peduli, memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang-orang miskin, maka berarti dia telah berhasil mendaki, ya, kejalanan yang sangat terjal, menanjak, dan juga sangat sulit. Artinya dia berhasil, ya, mengekang hawa nafsunya, mengendalikan dan membimbing hawa nafsunya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni di antaranya punya kepedulian yang besar kepada orang-orang miskin. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan kepada kita tentang makna dari miskin. Sebetulnya miskin itu apa? Taib, dikatakan oleh beliau di sini, yang disebut miskin itu adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan makan dirinya dan juga keluarganya. Jadi miskin itu pada dasarnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia punya kemampuan, ya, untuk mencari ma'isyah, untuk berusaha mendapatkan penghidupan,
namun apa yang dia dapatkan itu tidak bisa menutupi kebutuhannya. Maka dikatakan oleh para ulama, al-miskinu huwal qadir ala kasbil mal lakin la yakfihi wa la yasuddu hajatahu. Orang miskin itu adalah orang yang punya kemampuan, punya usaha untuk mencari harta, mencari penghidupan, namun apa yang dia dapatkan itu tidak mencukupi dirinya, tidak bisa menutupi hajat atau kebutuhannya. Nah, itulah yang disebut dengan miskin. Walaupun di sini ada perbincangan di kalangan para ulama, namun dalam madhab Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Al-Hambali, ya, definisi miskin adalah seperti itu. Dan miskin itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia ahsanu halan minal fakir. Kondisinya lebih baik daripada orang-orang fakir. Kondisinya lebih baik daripada orang-orang fakir. Jadi miskin itu lebih mending daripada fakir. Fakir lebih parah daripada miskin. Maka dikatakan al-fakir alladzi la mala lahu. Orang fakir itu orang yang tidak memiliki harta, wala masdaru kasbin lahu, dan dia tidak punya sumber pendapatan. Berarti kondisinya lebih parah daripada miskin. Dan itu yang dijelaskan oleh sebagian para ulama, walaupun di sana ada yang mengatakan miskin itu lebih parah daripada fakir. Sebagian mengatakan fakir dan miskin itu mutaradif, yakni sama maknanya. Fakir ya miskin, miskin juga fakir. Namun ya dalam madhab Imam Syafi'i dan juga Imam Al-Hambali, dan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya membawakan pendapat itu, bahwa al-miskin ahsanu halan minal fakir. Ya, miskin itu lebih baik kondisinya daripada fakir. Dan mereka punya argumen tentang itu, ya, diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi ayat 79. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Ammas safinah fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Ya, adapun safinah, ya, yakni perahu itu atau kapal itu adalah miliknya orang-orang miskin yang bekerja di lautan. Jadi di sini disebutkan orang-orang miskin, mereka punya kapal laut. Untuk apa? Yang mereka gunakan untuk bekerja, mencari ma'isyah, mencari penghidupan di tengah lautan. Namun mereka disebut orang-orang miskin. Jadi punya kendaraan. Namun apa yang mereka punya itu digunakan untuk usaha, namun usahanya tidak sampai mencukupi kebutuhannya. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian juga Nabi SAW di dalam salah satu doanya, beliau berlindung dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Nah, ini menunjukkan bahwa kefakiran itu ya kondisi di mana orang sangat kesusahan, tidak memiliki sumber penghidupan. Nah, itu. Sehingga Nabi SAW berlindung darinya. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan di surat At-Taubah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang para mustahik zakat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama kali adalah fakir sebelum miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu adalah untuk orang-orang fakir, baru kemudian setelah itu Allah menyebutkan dan untuk orang-orang miskin. Fakir disebutkan lebih dulu. Ini menunjukkan bahwa fakir itu kondisinya lebih parah daripada orang miskin. Taib. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan miskin yang dza matrabah. Miskin yang sangat fakir. Ibu yang dirahmati Allah, kata matrabah dalam ayat tersebut itu diambil dari makanu turab. Matrabah itu maknanya makanu turab.
Makanut turab, yakni tempat debu. Maksudnya apa? Dia tidak memiliki apapun di tangannya kecuali debu saja. Sebagaimana diketahui, jika ada orang mengatakan tentang seseorang bahwasanya dia itu tidak memiliki apapun kecuali debu, maka yang dimaksud adalah dia sangat miskin sekali. Berarti bisa dikatakan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini mencakup di dalamnya adalah para fuqara, ya, dengan definisi yang tadi kita sebutkan, ya. Karena matrabah itu berasal dari makanut turab, tempat debu. Kalau seseorang mengatakan si fulan tidak memiliki apapun kecuali debu, maka maksudnya dia sangat miskin sekali, tidak memiliki makanan, tidak punya pakaian, dan juga tidak memiliki harta. Sebab dia sangat miskin, sehingga yang dimilikinya hanyalah debu-debu saja. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang lapang kepada kita semua, dan semoga Allah pun menganugerahkan kedermawanan kepada kita semua, sehingga rezeki yang melimpah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan itu bisa tersalur manfaat dan maslahatnya terkhusus untuk kaum du'afa, yakni kaum fuqara dan juga masakin. Dan Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kaum muslimin mereka benar-benar mengamalkan Islam itu dengan sesungguh-sungguhnya, maka fuqara dan masakin ini insya Allah bisa teratasi. Artinya kondisi mereka tidak akan sangat parah, ya, sampai misalkan kelaparan. Kenapa? Karena kaum muslimin diberi motivasi yang sangat besar, didorong dengan dorongan yang sangat kuat untuk punya kepedulian yang besar kepada fuqara dan juga masakin. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Dan adapun orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan tentang orang-orang yang berhasil melaksanakan pekerjaan-pekerjaan besar tadi. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma kana", maksudnya kemudian setelah itu dia tidak hanya berbuat baik kepada anak-anak yatim, dia tidak hanya peduli kepada orang-orang miskin saja. Ternyata lebih dari itu, dia memiliki iman. Beriman dengan segala sesuatu yang wajib diimani. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan apa yang wajib diimani, ya, di dalam penjelasan tentang arkanul iman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman. Mal iman, iman itu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Yani engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan juga beriman terhadap ketentuan takdir baik maupun takdir buruk. Di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, menjadi catatan kita bersama bahwa pekerjaan-pekerjaan besar, amal-amal yang hebat itu harus didasari oleh iman kita kepada arkanul iman. Iman inilah pondasi dasarnya. Ya, sebelum kita menunaikan amal-amal yang lain, ya, seperti amal-amal yang sifatnya muta'addiyah, tersalur manfaat dan maslahatnya kepada banyak manusia, maka pondasi iman ini tidak boleh diabaikan. Karena kalau sekedar kita peduli kepada kaum du'afa,
tentu sebagian orang-orang kafir juga punya kepedulian. Bahkan kepedulian mereka mungkin lebih besar dibanding kepedulian sebagian muslim kepada kaum du'afa. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang mukmin tetap memiliki keistimewaan dengan imannya. Seorang mukmin tetap memiliki keistimewaan dengan imannya. Dia berbagi dengan sesama hamba Allah, pondasi dasarnya adalah iman. Ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya yang tanpa keraguan ya tentang pahala yang tersimpan di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah yang akan menjadikan amalan-amalan besar itu semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pondasi iman ini, dasar ketauhidan seorang mukmin kepada Allah, dia mampu dengan izin Allah menjadikan amal-amal sederhana itu menjadi berlimpah pahalanya di sisi Allah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, rubba amalin shaghir tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amal-amal yang sederhana saja, kecil, namun ternyata dia menjadi besar, menjadi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab niat yang tersimpan di dalam hatinya. Maka sekali lagi, orang-orang yang dikatakan telah menempuh aqabah, jalan yang sulit, jalan yang mendaki, mereka berhasil melakukan amal-amal besar. Mereka tidak hanya mampu melakukan amal-amal besar tersebut, namun juga mereka punya nilai yang lebih ya di dalam hati mereka berupa keimanan, berupa keikhlasan, ketauhidan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah jelaskan di sini, "Tsumma kana minal ladzina amanu." Tidak hanya itu, mereka pun giat sekali di dalam memberikan kebaikan kepada orang lain, menjadi inspirasi kebaikan untuk orang lain. Dengan apa? Dengan nasihatnya, dengan wejangannya, dengan dakwahnya, dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya, dengan kasih sayang yang ditebarkan di tengah-tengah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lanjutkan, wa tawassaw bis sabr, saling nasihat menasehati, wasiat mewasiati, mereka saling berpesan ya untuk bersabar. Nah, ini juga menjadi kelebihan ya orang-orang yang berhasil mendapatkan aqabah tadi. Mereka adalah orang-orang yang saling mewasiati untuk bersabar. Maksudnya apa di sini? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka itu saling menasehati satu sama lainnya untuk saling bersabar. Bersabar. Karena sabar itu yu'in ala kulli amal. Ya, sabar itu akan membantu kita untuk menyelesaikan dengan baik setiap kegiatan, aktivitas dan juga pekerjaan kita. Wa man sabara dhafir, ya siapa yang bersabar maka dia pasti akan beruntung. Nah, maka mereka pun sangat peduli kepada sesama ya untuk saling mengingatkan dengan kesabaran. Ya, sabar itu kunci kesuksesan untuk urusan-urusan dunia kita, untuk urusan agama, bahkan untuk urusan akhirat kita. Surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang betul-betul sabar ketika di dunia. Ya, sabar dalam apa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan sabar dalam 3 perkara. Ya, karena sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar untuk taat kepada perintah Allah. Melaksanakan perintah itu, mewujudkan perintah Allah itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Kemudian yang kedua, sabar untuk tidak mendurhakai Allah. Sabar untuk menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi tidak akan kita selamat dari dosa dan maksiat kecuali kalau kita sabar. Sabar menahan jiwa dan raga kita supaya tidak terperosok ke dalam dosa dan juga maksiat. Walaupun dosa dan maksiat itu sungguh sangat menggiurkan, sangat sesuai dengan selera nafsu, maka disitulah kita membutuhkan kesabaran. Sabar untuk
menjaga jiwa raga supaya tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dimurkai Allah. Kemudian yang ketiga, sabar di dalam menerima berbagai ketentuan Allah yang tidak menyenangkan. Sabar terhadap takdir Allah al-mu'limah, yakni takdir Allah yang tidak menyenangkan. Nah, orang-orang yang disebutkan Allah di dalam ayat ini, mereka menetapi kesabaran. Ya, mereka berusaha untuk sabar, dan mereka pun saling menasehati, mewasiati, saling berpesan. Ya, untuk bersabar terhadap 3 jenis kesabaran ini. Sabar untuk tetap mentaati perintah Allah, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, sabar di dalam menerima berbagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyenangkan. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, betapa berhajatnya kita kepada kesabaran. Betapa berhajatnya kita kepada kesabaran. Ya. Sabar. Ya, terlebih kita hidup di akhir zaman seperti ini yang penuh dengan beragam macam fitnah, ujian. Ya. Kita diuji dari segala penjuru, begitu ya. Dan kita sama-sama mengalaminya, bahkan dialami oleh banyak manusia, oleh kebanyakan manusia. Kita sedang diuji ya dari sisi dunia kita, ya dari sisi agama kita, dari sisi lingkungan sekitar kita. Kita diuji ya dengan wabah, ya dengan musibah, dengan beragam macam ujian, yang mana semuanya membutuhkan kepada kesabaran. Ya, sabar ya menerima takdir yang tidak menyenangkan ini, dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ya segera ujian ini dan digantikan dengan kondisi yang sebaik-baiknya dan lebih berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang tidak menyenangkan, dan tetaplah kita optimis, ya tetap kita istiqomah, karena sesungguhnya apa yang Allah berikan dari ujian, dari cobaan, dari musibah, malapetaka dan bencana tentu tidak sebanding ya dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, kita lebih banyak dapat nikmat ketimbang dapat musibah, dan begitu. Kita lebih sering sehat ya daripada sakit. Kita lebih sering mendapatkan kondisi normal daripada kondisi tidak normal. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tetap ya kita berpikiran positif, ya tetap kita optimis, kemudian hadapi ya ujian Allah Subhanahu wa taala ini dengan ketabahan, dengan kesabaran, dan terutama adalah dengan keimanan. Ya, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Azza wa Jalla menggantikan musibah apapun yang menimpa kita, diujikan kepada kita. Semoga Allah menggantikannya dengan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang tertinggi, ya, sehingga kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya selanjutnya menjelaskan kepada kita semua bahwa ketiga jenis sabar ini telah terkumpul pada diri para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah alaihim. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada mereka dan juga kepada para pengikut mereka. Jadi kalau kita ingin mencontoh gambaran kesabaran di dalam 3 jenis kesabaran tadi, maka contohlah para nabi dan rasul. Terutama para ulul azmi minar rusul, yakni rasul-rasul yang dikatakan sebagai ulul azmi. Dan terkhusus lagi adalah kesabaran yang ada pada diri Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyid dari ulul azmi. Ulul azmi itu ada 5, gitu ya. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim,
Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, dari 5 ulul azmi, di mana mereka para nabi dan rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran yang sangat luar biasa, ujian dan cobaan yang sangat berat sekali, namun ternyata mereka berhasil ya dengan nilai yang sangat gemilang, kesuksesan yang sangat besar. Nah, dari 5 ulul azmi ini yang paling mulianya jelas adalah nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengingatkan kita ya tentang gambaran dari kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa sabarnya beliau di dalam mentaati Allah, di dalam berjihad, berdakwah di jalannya. Walaupun beliau selalu disakiti, beliau ditentang, dipukul, bahkan orang-orang musyrikin sangat berambisi untuk membunuhnya. Namun beliau tetap sabar menghadapi semua tantangan tersebut. Nabi SAW juga begitu teguh untuk tetap sabar agar tidak berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pernah berkhianat kepada seorang pun ataupun mendustainya, dan beliau selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala upayanya. Nabi SAW juga begitu sabar menerima segala ketentuan Allah. Betapa hebatnya beliau disakiti demi menyebarkan agama Allah dan demi menjalankan perintahnya. Bukankah kaum Quraisy benar-benar telah menyakiti beliau? Bahkan mereka dengan kurang ajarnya pernah menyuruh salah seorang dari mereka untuk meletakkan kotoran unta di atas punggung Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sujud. Sementara beliau tetap bersabar dengan itu. Dan ini sesuatu yang sangat nyata sekali, ya. Bisa kita membacanya, menghayatinya, meresapinya untuk kemudian dijadikan teladan dan bimbingan di dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Kita bisa melihat tentang itu, membacanya ya di dalam sirah nabawiyah. Sangat jelas sekali bagaimana kesabaran Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengingatkan kepada kita tentang kesabaran Nabi Yusuf alaihi salam. Begitu hebatnya kesabaran Nabi Yusuf ya di dalam menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Beliau di dalam kisahnya pernah dicampakkan ke dalam sumur yang dalam dan juga gelap. Kemudian beliau pernah pula dipenjara. Namun semua cobaan itu diterimanya dengan penuh kesabaran. Tidak pernah mengeluh dan juga menggerutu. Maka siapa saja yang ingin mendapatkan keteladanan dalam masalah kesabaran, baca sirah-sirah para nabi dan rasul ini. Baca sirah-sirah para nabi dan rasul ini. Kita akan mendapati ya keajaiban yang sangat luar biasa yang mereka contohkan untuk kita semua. Dan di situ ada hiburan bagi jiwa kita. Ada satu penyejuk ya untuk hati kita semua bahwa ternyata apa yang menimpa diri kita belum seberapa dibandingkan dengan apa yang menimpa orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang akan menguatkan dan mengokohkan kesabaran kita ya di dalam menghadapi setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa tawassaw bil marhamah. Orang-orang yang berhasil melakukan amal-amal besar juga mereka itu tawassaw bil marhamah. Mereka juga saling nasihat menasehati, saling berpesan, saling berwasiat untuk berkasih sayang. Maksudnya mereka saling menasehati satu sama lain untuk saling berkasih sayang. Jadi mereka menjadi inspirasi kasih sayang untuk orang lain. Wujud kasih sayang manusia terhadap makhluk Allah juga mencakup perbuatan baik mereka terhadap binatang maupun terhadap manusia.
Sebagai misal, ya beliau kasih contoh di sini, manusia, seorang mukmin akan selalu menyayangi ibu bapaknya. Dia pun akan sayang kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, kepada paman, bibi, ya, dan juga karib kerabatnya dan seterusnya. Bahkan dia juga akan menyayangi seluruh umat manusia, terkhusus kaum muslimin. Bahkan dia berkasih sayang terhadap hewan-hewan peliharaannya. Dia menyayangi, ya, hewan tunggangannya, hewan peliharaannya, untanya, kudanya, keledainya, sapinya, kambingnya, dan seterusnya. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita semua, irhamu man fil ardi yarhamkumullah man fis sama. Irhamu man fil ardi yarhamukumullah man fis sama. Yarhamukum man fis sama. Di dalam satu riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi, sayangilah siapapun yang berada di muka bumi ini. Niscaya zat yang ada di langit akan merahmati kalian. Jadi kasih sayang kita kepada sesama makhluk Allah, kasih sayang yang kita berikan kepada mereka karena Allah, maka akan berbuah rahmat Allah untuk diri kita. Ibu yang dirahmati Allah, di dunia ini kalau kita disayang sama manusia, ya enggak usah sama manusia lah. Ya, enggak usah sama seluruh manusia. Kita disayang sama istri kita saja. Ya, seorang istri disayang sama suami saja. Itu sudah perkara yang sangat membahagiakan. Kita disayang sama anak-anak. Ya. Di satu ketika misalkan anak-anak kita datang kepada kita, ya, dengan adabnya, dengan sopan santunnya, dengan akhlaknya. Kemudian dia mengatakan, Abi, ya, uhibbuka fillah. Bapakku, aku mencintaimu karena Allah. Atau dia mengatakan, Ummi, uhibbuka fillah, uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Masya Allah. Ini satu perkara yang sangat luar biasa. Ya, seolah-olah kita mendapatkan anugerah yang melebihi dunia dan seisinya. Itu baru disayang sama orang-orang terdekat kita. Bagaimana lagi kalau yang sayang kepada kita itu Allahu Azza wa Jalla, Allahu Rabbul Alamin, ya, penguasa dan pencipta alam semesta ini. Ya, bagaimana bahagianya kita disayang sama makhluk Allah saja, orang yang dekat dengan kita. Ya, luar biasa, sudah perkara yang sangat membahagiakan. Bagaimana lagi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menyayangi kita, Arhamur Rahimin. Ya, yang kasih sayang Allah tentu tidak terbatas. Kasih sayang Allah itu beda dengan kasih sayang manusia. Kasih sayang manusia terbatas. Kasih sayang manusia kadarnya juga terbatas. Waktunya terbatas, kadarnya terbatas. Manusia itu tidak bisa selamanya menyayangi kita. Kalau dia mati sudah, kasih sayangnya terputus untuk kita. Begitu kan? Tapi kasih sayang Allah, ya, Arhamur Rahimin. Ya, Allah itu paling besar kasih sayangnya. Kasih sayang Allah tidak ada batasannya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapapun kita, berlombalah untuk menggapai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu caranya Nabi SAW menjelaskan, sayangi, ya, siapa saja yang di muka bumi ini, ya, sayangi mereka sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul-Nya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita semua. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika, mereka itu, yakni orang-orang yang memiliki kriteria di atas, ashabul maimanah. Mereka itu adalah ashabul maimanah, yakni golongan kanan. Golongan kanan yang akan diberikan kitab mereka nanti di hari kiamat dari sebelah kanannya. Ashabul maimanah, atau di ayat yang lain disebut ashabul yamin. Mereka adalah golongan kanan. Di dunia mereka ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, ashabul yamin. Kemudian di alam barzah, ashabul yamin ini akan selamat dari azab kubur.
Di akhirat nanti, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ashabul yamin tentu berbeda dengan ashabul shimal. Ya. Ashabul marhamah, ashabul maimanah itu akan berbeda dengan ashabul mash'amah. Nah, ashabul maimanah mereka akan mendapatkan catatan amalnya itu dari sebelah kanannya atau dari arah depan. Dan itu adalah tanda keberuntungan. Barang siapa yang diberi kitab dari sebelah kanannya, mereka itulah orang-orang yang akan dihisab, hisaban yasiran. Ya, hisab yang penuh dengan kemudahan, dan dia akan segera kembali kepada keluarganya dengan penuh sukacita. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Semoga Allah menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah memberikan catatan amal kita dari arah depan atau dari sebelah kanan kita. Dan itu pertanda keberuntungan, pertanda kebaikan, bahwa insyaallah ta'ala kita akan selamat. Di surat yang lain, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di surat Al-Waqi'ah, kita bisa melihat ada di ayat ke-27 sampai ayat 40. Allah menjelaskan tentang ashabul yamin, yang di surat Al-Balad disebut dengan ashabul maimanah. Allah berfirman, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Fi sidrim makhdudin, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Wa talhim mamdud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Wa ma'im maskub, dan air yang mengalir terus menerus. Wa fakihatin katsirah, dan mereka ada di sekitar buah-buahan yang banyak. La maqtu'ati wa la mamnu'ah, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Kondisi yang sangat membahagiakan. Wa furushim marfu'ah, mereka juga berada di kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Inna ansha'nahunna insya'a, kami menciptakan mereka, yakni bidadari-bidadari itu secara langsung. Jadi ashabul yamin, ashabul maimanah akan dikasih bidadari sama Allah. Faja'alnahunna abkara, bidadari itu kami jadikan mereka ya perawan-perawan. Uruban atraba, yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Itu semua untuk siapa? Li ashabil yamin, untuk golongan kanan. Semoga kita ada di golongan ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kebalikannya. Walladzina kafaru bi ayatina, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, yakni orang-orang yang mengingkari ayat kami. Firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya apa? Hum ashabul mash'amah, mereka itu adalah golongan kiri. Kalimat kata hum di situ dhamir, yakni kata ganti orang ketiga. Di sini disebutkan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam rangka taukid, yakni penguat. Kalaulah kemudian di dalam ayat tersebut disebutkan tanpa hum, walladzina kafaru bi ayatina ashabul mash'amah, tidak menggunakan hum, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah itu sudah dianggap benar. Namun di sini Allah tampilkan domirnya hum. Hum ashabul mash'amah, ini sebagai penguat perkataan. Ya. Ulaika hum walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Mereka itu adalah benar-benar golongan kiri. Maksudnya apa? Orang-orang yang akan celaka. Mereka yang akan celaka, mereka yang mendapatkan catatan amalnya itu dari sebelah kirinya. Waliyadzubillah. Apa yang akan mereka dapatkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, alaihim narum muqsadah, mereka berada di dalam neraka yang tertutup rapat. Yakni bagi mereka neraka yang terkunci,
mereka tidak bisa keluar dan juga tidak akan mampu keluar darinya. Tidak ada yang bisa keluar dari api neraka untuk menyelamatkan dirinya, melepaskan dirinya dari belenggu siksa. Tidak ada. Karena neraka itu terkunci dengan palang-palang yang sangat besar. Nas'alullah al-afwa wal-afiyata wassalamah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan juga dari azabnya. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beriman, beramal saleh, tawassaw bil marhamah, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, saling berpesan ya untuk bersabar, saling berpesan untuk berkasih sayang, saling berpesan dengan kebaikan dan kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan juga Maha mengabulkan. Tentang masalah ini di ujung surat Al-Balad ini bisa juga kita melihatnya di surat Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Asr, kemudian menyatakan isi sumpahnya tentang manusia. Ya. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia benar-benar tenggelam di dalam kerugian. Kemudian Allah kecualikan 4 golongan yang juga itu disebut di akhir surat Al-Balad ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, ya, dan mereka beramal saleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling mewasiati dengan kebenaran dan saling mewasiati dengan kesabaran. Ketika ada pada diri kita 4 kriteria ini, maka cukuplah itu untuk menjadi bekal kita ya di akhirat nanti, sehingga kita selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah dan berlombalah kita menjadi orang yang beriman, beramal saleh dan selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian saling menasehati, saling berpesan ya supaya bersabar. Karena kesabaran inilah ya yang akan memuluskan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang dibahas menjadi ilmu nafi bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu beramal saleh sampai di penghujung kehidupan kita nanti. Taib, sampai di sini pelajaran kita, dan kita akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.